Saya pernah dihujat sama orang NU gara-gara saya bilang saya bisa bantah Tahrif al-Falsifah. Dia disponsori oleh pemerintah. Bagaimana alam semesta ini tercipta dari Tuhan atau apa, itu juga sudah menjadi perdebatan yang jauh lebih panjang jauh sebelum itu. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel yang sekarang masih sakit. Tapi sekarang saya maksain diri untuk masuk ke sebuah ruangan yang disediakan oleh Harmony TV. Saya kolaborasi dengan mereka dan saya juga kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa filsafat dari kelas isolasi. Ada Kang Syarif Maulana dan ada ini lagi namanya Kang Nino. Iya, saya tahu Nino, tapi itu kenapa? Ini kontinental, filsafat kontinental. Filsafat kental. Iya, oke. Nanti dijelasin lah ya apa kontinental. Saya juga punya program sama Pak Helmi namanya KNTL, tapi kontroversi dan toleransi. Jadi istilah KNTL itu banyak maknanya. Bisa diartikan dalam banyak hal gitu, tergantung imajinasi kita. Iya. Akan imajinasinya gimana, Kang? Saya sih kontinental aja. Tapi kalau tadi apa? Kontinental. KNTL. Kontinental tuh gak guna, terlalu banyak ngayal, makanya analitik aja. Ngerti nggak? Ini saya belum perkenalkan. Ini adalah dari Siraru. Saya Fajar, halo. Ini jadi saya tuh bikin forum diskusi yang terdiri dari ratusan ribu makhluk hidup. Nah, ini adalah ketuanya Siraru. Jadi ada Siraru ini yang bikin acara ini di sini. Jadi yang bikin acaranya Siraru ada di Harmony dan bekerja sama dengan kelas isolasi filsafat. Kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Karena ada sound effect lah, sound effect. Kita bahas ini, kita bahas apa ini? Mumpung ada orang-orang filsafat yang biasanya menyebalkan. Kita mungkin langsung bahas pertama yang tadi. Kenapa orang-orang filsafat kebanyakan menyebalkan? Coba dari Kang Nino. Yang bajunya juga menyebalkan. Siapa yang tahu dari mana itu klaim bahwa orang-orang filsafat menyebalkan? Dari banyak orang-orang, Pak. Enggak ada datanya gitu. Ya, di komunitas gitu, Pak. Kan saya baru aja ngelepas grup filsafat karena isinya menyebalkan. Oh gitu? Iya bener, Pak. Itu saya grup filsafat saya buat, udah isinya 600 orang, terus saya lepas karena isinya menyebalkan itu. Emang debat nggak jelas semua? Iya, debat gak jelas dan itu debatnya 24 jam, Pak. Jadi pas pagi-pagi saya lihat HP notif itu 1000. Iya. Nah, itu coba ini para praktisi buat semua. Kang Nino kan bajunya menyebalkan. Menyebalkan sekali wajah ini. Jadi bagaimana Kang? Kok filsafat menyebalkan banget, Kang? Pertama kayaknya fitrah ilmunya ya. Itu mah fitrah keilmuan kayaknya, dalam arti dari dulu filsafat punya tradisi menyengat sesuatu yang sifatnya dominan gitu. Oh, menyengat yang sudah status quo. Ya menyengat status quo, menyengat struktur lah, nggak terutama juga sih, dia dari zaman Plato kayaknya udah mulai mempertanyakan kayak pergeseran dari mitos ke logos gitu kan. Itu udah upaya untuk keluar dari sesuatu yang sudah mapan sebetulnya, dan itu seringkali dianggap menyebalkan oleh banyak orang gitu karena mempertanyakan apa yang sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran mungkin deh. Jadi seringkali ke arah sana. Tapi saya mikirnya enggak loh. Yang kamu jelema nawe kasebeuleun sebenarnya. Itu mah orang-orang nawe. Jawabannya sederhana, emang Jelema nawe. Ya. Kalau Kang gimana? Ya sama, jadi filsafat kan ada satu tugas yang disebut sebagai penyengat ya, atau istilahnya gadfly atau lebah penyengat, serangga penyengat. Jadi Socrates mengatakan bahwa tugas filsafat adalah menyengat kuda yang malas gitu. Jadi kalau ada orang yang malas berpikir, tapi juga yang terlalu semangat berpikir harus disengat juga supaya santuy. Jadi memang kayak sudah naturnya ya, agak nyebelin karena tiap lihat orang terlalu bersemangat, yang so yakin gitu ya, pasti di counter. Jadi misalnya saya sama Nino satu aliran pemikiran, tapi orang filsafat tuh bisa pokoknya gak setuju ya lah. Supaya apa ya? Ya supaya Nino terganggu gitu. Saya mau setuju dah itu dengan pernyataan itu teh. Kok bikin orang nggak setuju kan? Kalau persetujuan makin banyak mufakat kan bagus, bukan? Ya, enggak juga. Juga. Oh, enggak juga. Gini kan. Jadi
pada dasarnya manusia itu nggak mungkin sama. Jadi saya tuh Ya. sering ilustrasikan. Jadi kalau Akang bikin bala-bala, walaupun dengan takaran yang sama, bentuknya pasti beda pada detail-detailnya. Jadi manusia juga kan, ya manusia kita secara umum adalah manusia, tetapi detail-detail kecilnya itu mukanya beda. Kalau mukanya beda, itu adalah indikasi penting, bahkan bukti penting bahwa otaknya juga pasti beda pada detail-detail kecilnya. Ya. Dan karena itu, proses berpikir, gaya berpikir, bagaimana cara menangkap informasi dan sebagainya itu juga berbeda. Dan disitulah ada bakat. Bakat itu artinya apa? Seseorang itu memiliki keunggulan tertentu secara alamiah dibandingkan dengan orang yang lain. Karena apa? Karena memang ada detail-detail itu yang membuatnya berbeda dengan orang lain. Gitu ta. Nah, jadi orang-orang filsafat menyebalkan itu bakat. Tapi bakat pada individunya, cek saya mah. Kalau misalkan tadi referensinya Socrates, dan memang betapa menyebalkannya itu Socrates. Dihukum mati. Dihukum mati, suruh minum racun. Dan ending waktu dihukum mati lebih menyebalkan kan? Ya. Jadi tahu nggak endingnya? Nggak tahu. Jadi gini, Saya yang paling noob di sini. pas Socrates itu dikasih racun, diadili, divonis hukuman mati gitu Ya. ya. Terus si istrinya bawa anaknya, yang masih kecil. Ayo Socrates, ya ini pamitan gitu ya, kata-kata terakhir, diusir. Kok? Kenapa coba? Kenapa, Pak? Cik, punten, ini perempuan ini singkirkan. Sekarang saya mau ngobrol sama itu dulu tentang ada logika yang harus kita jelaskan bersama. Jadi istrinya, anaknya disingkirkan karena ada dialektika yang harus dia selesaikan dulu gitu sebelum dia mati gitu. Betapa mengesalkannya itu gitu. Makanya Socrates terkenal dengan kata-katanya. Jadi orang filosof itu kalau sih Kalau dia kalau dia pintar dia bakal jadi apa? Kalau kalau istrinya setidaknya- baik, dia akan bahagia. Kalau istrinya tidak baik, dia akan jadi filsuf. Iya tuh. orang itu ya gitulah kurang lebih. Ya itu tuh sebenarnya bukan kata bijak, tapi itu adalah pengalaman pribadi. Dia itu pika sebelen buat istrinya. Ya saya juga ngebayangin betapa kesalnya itu si istri pas pertemuan terakhir bawa anaknya salam perpisahan diusir gara-gara. Ya begitulah. Jadi apakah filsuf itu rumah tangganya berantakan semua? Kebanyakan Ya kebanyakan atau tidak Kebanyakan. menikah. tidak menikah. Berarti akan berantakan? Wah, nggak tahu sih, saya mah itu nggak berani jawab ya. Ya istri saya banyak Saya mah- maklum. Gitu. Istrinya banyak. Banyak pak. Istilah banyak Oh, istrinya maklum. Atau banyak maklum. Banyak maklum, banyak, koma maklum, atau banyak maklum. Banyak maklum. Banyak maklum. Banyak memaklumi. Ya. Ada kemungkinan lain, berarti akan gagal jadi filosof. Kata Schopenhauer juga kan Apa? laki-laki itu menjadi penuh saat dia sendiri. Nah, ya. Maksudnya gimana? Akang Nino? Saat laki-laki sendiri, Iya. disitulah dia berpikir tentang kelaki-lakiannya justru. Oh. Solitude itu, kesendirian itu bikin laki-laki terus berpikir. Jadi ya meskipun argumennya jadi oke, berarti laki-laki disamakan dengan proses berpikir gitu ya. Iya. Pada titik tertentu gitu. Dan makanya banyak filosof itu yang juga ini Kang, naon sih, autis gitu. Asik sendiri. Asik sendiri. Ya. Si Hegel tuh rumahnya kebakaran. Cicing. Imah kebakaran. Woi, keluar Hegel, imah kebakaran. Dia diem gitu. Iya, keur mikir roh absolut teh kumaha. Kayaknya lebih kan nggak peka sih itu. Bukan, sok sekarang baca roh absolutnya Hegel. Emang Hese dimengerti tak? Anu tinggal nerima teksnya juga Hese gitu, apalagi anu mikir di awal gitu, sehingga nama dia terlalu larut dalam pikiran itu. Nah, makanya salah satu hal yang menyebalkan dari filosof cek saya mah gitunya adalah bahwa mereka tuh terlalu banyak berpikir tetapi sedikit dalam aktualisasi dalam Ya. itu bukan kata-kata saya sebenarnya Karl Marx. Oh. Ya. Masa tadi kata-kata Bapak mau saya jadiin Enggak. quotes loh, Pak. Tapi dia tuh filosof si Karl Marx dalam konteks itu, tapi dia tuh pernah ngomong dunia ini terlalu banyak filosof, loba bacot, loba ngomong, Ya. terlalu banyak ini itu, tetapi aksinya mana, revolusinya mana, wujudnya mana. Makanya dia sendiri filosof gitu. Iya. Makanya pas dia meninggal, barulah setelah dia meninggal, ide-idenya itu meledak dalam dunia nyata gitu, dalam ini. Ya, tapi dalam hal ini ya lagi-lagi cek saya mah bukan filsafatnya sih, tapi tapi Pribadi. Tapi udah hampir dalam Hampir sejarah semua. filsafat gitu. Ya misalnya si Aristoteles kan bilang walaupun Iya, ini benar sih. sumber yang kadang agak diragukan, tapi dia bilang bahwa
Plato adalah temanku tapi kebenaran adalah teman yang lebih baik. Iya. Dia bilang gitu. Berarti kan Atau aku mencintai Plato tapi aku lebih mencintai kebenaran. iya kira-kira gitulah. Kutipan itu. Jadi artinya ya nggak apa-apa kehilangan teman, yang penting dia bisa mengaktualisasikan pikirannya. Berarti itu lebih ke egois nggak? Egois nggak sih? Bukan egois sih namanya. Dan dia mah suka menyengat, tuh. Oh, gitu ya. Egoisnya kayaknya Iya kan, terlalu lebih baik. ini. Kalau egois kan masih ada kebutuhan untuk mencari keuntungan sendiri. Kalau ini mah nggak ada. Nggak ada. Asik aja gitu. Bahkan nggak ada keuntungan buat dirinya sendiri, kan banyak filosof yang Iya, akhirnya bangkrut nggak. Iya. Kecuali Schopenhauer, Iya, filosof dia udah kaya kaya. raya. Iya. Dia mah sebelumnya juga udah kaya. Bapaknya bankir nomor 1 di Jerman gitu. Oke, dan mungkin lanjut ke pertanyaan berikut nih Pak. Ya. Kenapa? Hah? Gimana? Tadi saya masih harus meluruskan bahwa filsafat itu menyengat gitu ya. Boleh Kan lanjutin Pak. filsafat menyengat itu kan dalam konteks pikirannya Aristo, dalam konteks pikirannya Marx. Ya. Tapi kan itu teh dalam kalau misalkan dalam pikiran dialektika mah itu kan pikiran konflik gitu. Padahal filsafat juga memiliki nilai strukturalis fungsional gitu, di mana dia yang membangun. Makanya ini nih, itu di cirian filsafat KNTL itu. Nah, KNTL yang itu kan sebenarnya adalah kontinental. Nah, itu yang biasa ngerusak itu. Jadi munculnya nanti eta teh Derrida apa segala rupa juga dari kelompok ini Derrida. Ya, Derrida kelompok Ya. ini. Enggak, tapi dari berikutnya generasi setelah itu sebenarnya. Ya, tapi maksudnya kan kita juga harus melihat filsafat satu lagi Kang, yang dalam konteks analitik. Jadi Analitik. Analitik. jadi bahwa Analitik. dia tuh akhirnya mengembangkan empirisme, rasionalisme yang akhirnya menjadi ibu dari sains. Disitulah itu membangun, Kang. Ya. Iya kan? Betul. Jadi bukan menyengat aja, tapi juga jadi dia membangun struktur, walaupun nanti didekonstruksi gitu. Tapi kan dia juga membangun struktur dan dalam konteks itulah maka ada juga filosof-filosof yang tidak pikas belen. Kita bisa lihat filsafat dalam konteks ini filsafat yang lebih luas gitu. Oke. Jadi misal Ari Newton itu masuk dalam kategori filosof bukan? Dalam periode itu belum ada pemisahan menurutku Ya, belum. antara saintis, filosof. Filosof Iya, belum ada Mungkin pemisahan. Masih Ya masih satu ini. satu apa circle. Iya, tapi maksudnya kalau orang zaman sekarang misalkan menganggap Newton itu atau Einstein itu filosof bukan? Tentu lebih ke saintis. Saintis. Ya. Nah, tentu saintis karena sekarang itu pikirannya adalah gini. Kalau orang berpikir spekulasi rasional, maka dia disebut filosof. Kalau dia menggunakan data empiris, maka dia disebut Saintis. ilmuwan. Ya. Jadi ada pemisahan itu Pemisahan kan. itu. Nah, tapi kalau misalkan kita berpikir yang konstruksi tadi itu, bukankah segala sesuatu juga dimulai dari pikiran? Anggaplah si Newton itu benar-benar kejatuhan apel gitu. Itu kan dia dalam hal itu dia sedang melakukan sedang berpikir secara filosofis gitu. Ya. Ya. Bener kan dalam hal itu gitu. Pada titik itu ya, apalagi kalau kita ngambil dari Hume, Locke dan segala macam, ya itu mah jalurnya gitu pada akhirnya mengarah ke sana. Enggak, tapi Newton juga bekas belenda orangnya. Iya. Bener. Sebenarnya Einstein juga bekas belen. gimana Pak? Dia tuh narsis. Oh, narsis. Dia tuh kadang-kadang juga menjegal ilmuwan-ilmuwan lain untuk jangan sampai Iya. lebih terkenal dari saya. Untung Gitu. waktu itu belum ada TikTok ya Pak. Oh, ada. Wallace Bager. Ini. Filosof sih. Wallace yang bikin Alfred Wallace. yang bikin garis itu Dia- temennya dia- Darwin dia- kan? Dia yang naikin ini kan. Dia yang naikin Darwin. Dia naikin Darwin. Dia yang- Wallace siapa? Yang bikin Alfred. demarkasi di Garis hewan-hewan. garis Wallace ini di Indonesia ini ada garis yang memisahkan antara barat dengan timur. Itu biotanya beda dan gak ada yang bercampur. Oh. Batasnya itu di Nusa Tenggara ke kanan sama Nusa Tenggara ke kiri. Itu Kalau Weber kan. Wallace Wallace. Weber mah anu eta etika protestan. etika Protestan, Max Weber mah. Garis Weber dan garis Wallace itu etika Protestan mah beda juga. Eta mah Max Weber. Jadi jauhnya. Kalau garisnya mah disebutnya garis Wallace. Ya enggak, itu ada garis Wallace di situ di Papua ke Kanan dari Iya, dari Papua. timur ke kanan, ya dari Pokoknya tengah ke Sulawesi kanan. diapit dua garis gitu. Ah. Saya lupa lagi, tapi ada dua garis di situ.
Ada garis link satu lagi tapi nggak terlalu populer. Tapi jadi ngomongin ke sana, tapi intinya mah Wallace itu pika sebelah. ente dia bager. Bager. Oh. Dia yang bikin Darwin jadi terkenal. Padahal Darwin pika sebelah. Darwin. Oh iya dari Pika Sebelen. Iya. Kita nyebutin semua ya. Kalau tokoh Iya, Pika Sebelen itu artinya menyebalkan. Menyebalkan. Mohon maaf karena kita semuanya tinggal di Bandung. Sorry. Pak, kalau tokoh filsafat di Indonesia siapa, Pak? Ih, Oh iya ini. Rocky Gerung pika sebelah. Selain tuh Rocky Gerung. Oh, yang Gerung kemarin tokoh sama filosof. Bapak ya, Iya. yang- Romo Magnis kayaknya nggak tapi nyebelin gini, ya. mungkin Kayaknya enggak itu mah. pengecualian ketika dia ada unsur teologi ya. Ya, ada Teolog, status sosial, filsuf lah. status sosial Pastor sebagai gitu, mungkin. pemuka agama Kalau biasanya Romo aman. Magnis, saya berpikir bahwa dia lebih ke teologi. Iya, maksud saya religius itu. Maksud saya itu jadi beberapa filsuf yang kemudian pastor, teolog itu saya kira lebih punya apa ya? Kebijaksanaan. Ya, moral, sikap moral yang lebih karena ada panduan ini kali ya. Entah ada panduan, entah karena harus ngejaga image depan umat aja sih. Jangan terlalu keras nanti dijadikan orang. Dosen orang eta. Jadi orang sah disebut filsafat filsuf gitu. Itu tuh setelah punya gelar doktor, S3 atau emang diakui masyarakat. Lebih ke diakui ya. Itu filsuf itu bukan satu gelar. Ya, bukan kayak akademi, dokter bukan. gitulah. Oh, jadi orang yang nggak sekolah pun kalau masyarakat menjuluki dia sebagai Ya. filsuf bisa bisa. bilang begitu. Iya, iyalah. Ah. Sokrates itu anti sekolah. Hmm. Hmm. Ya dia di pasar aja gitu ngobrol, apalagi Diogenes ya, dia hanya berada. Diem di gentong. Gembel. Ada Alexander diketawain. Menikmati sinar Iya. matahari nukara itu lah. Tahu nggak Kang cerita Kang? Nggak tahu. Iya, Pak. jadi- Diogenes. Jadi filosof, tapi filosofnya itu bukan hanya ke soal pikiran, tapi mempertanyakan soal kesadaran gitu. Jadi makanya dia mau hidup, mau mati, mau jadi gembel, mau jadi apa ya, yang penting mah dia bisa menikmati hidup gitu. Hmm. Apa itu sadar? Nah, apa itu sadar? Nah, Pertanyaan filosofis. so, apa yang dimaksud dengan sadar? Akan Duluan. dokter filsafat S3 Sadar. sadar adalah Sadar itu me- mengetahui pikiran sendiri nggak sih? Termasuk mengetahui keadaan, mengetahui saya, self aja. Nah, itu sadar. Jadi kayak aku sedang berada di sini bersama guru gembul dan aku sedang berpikir tentang semua ini. Bisa memikirkan. Itu tuh Dan sadar. Sadar. Saya kalau mimpi kan bisa aja aku di sini bersama Nino, bersama guru gembul, bersama Fajar, tetapi aku tidak benar-benar sadar. ya punya kehendak, punya apa gitu. Sadar tuh sebenarnya nggak punya takaran kan. Jadi kalau misalkan saya pahami yang dimaksud dengan sadar itu adalah kumpulan informasi yang ada dalam benak yang kita pahami dan kita ketahui. Jadi ya informasi-informasi itu kita pahami dalam wujud realitas yang seperti ini. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dunia sains kan akhirnya kesadaran itu jadi bingung kan. Jadi jamak. Misalkan gini, tubuh kita maaf lagi sakit. Tubuh kita, otak kita kan ini sadar. Ini Iya, saya ini sadar sadar, ada di saya sini. sadar, iya. Saya bisa menggerakkan tangan, sadar. Tapi kita ini terdiri atas sekitar 10 triliun sel yang masing-masing memiliki kesadaran independen. Ya, Kesadaran ya. otonom. Kalau Jadi sel yang kita tuh gitu ya. sadar. Jadi kesadaran kita tuh ternyata terdiri atas triliunan kesadaran. Jadi ketika dihisap itu ininya ya, sel itu. Iya. Kesadaran sel kan. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan si sel itu juga ternyata berkesadaran gitu, mungkin nggak sih unsur-unsur di dalam sel juga sadar gitu. Jadi dia tuh terdiri atas kesadaran juga. Iya. Itu kayaknya Nietzsche Iya. gitu ya. Iya. Nietzsche ke sana, terus nanti Merleau-Ponty. dilanjutinnya sama ada yang geng ke arah Merleau-Ponty gitu-gitu ke tubuh, ada geng sains kayak Ken Wilber yang gitu-gitulah. Geng-geng New Age. Ya kayak kita kalau misalnya main musik, kan kadang-kadang yang jalan itu ya ini ya muscle memory ya. Jadi ingatan si jari-jari itu. Iya. Kita tidak justru kalau dipikirin, aduh abis ini akord apa justru kayak protes tubuh itu gitu. Iya, makanya itu tukang band, itu kudu diinget-inget langsung Iya, udah langsung, hafal iya. gitu. Nah itu ya siapa yang mengingatnya? Otak, alam bawah sadar, apa ya? Kayak misalnya lapar, saya lapar. Yang lapar teh apa gitu? Yang lapar iya otak atau perut? Ya hal apa yang membuat kayak kita memutuskan bahwa saya lapar itu tuh bahasa perut, bahasa Nggak bisa dipisah. Nggak bisa Itu mah dipisah. nggak bisa. Itu mah Nah, udah secara biologis tubuh bisa sebagai dipahami sih itu. ya kalau secara biologis. Kalau misalnya kita masuk dari wilayah yang lebih filosofisnya kan, ya itu mah reaksi kebertubuhan
secara penuh aja gitu. Nggak bisa dipisah kayak oh ini mah apa namanya satu gerak otak yang memerintahkan perut atau dibalik bahkan gitu. Nggak bisa, itu mah holistik aja. Kita sebagai makhluk yang memang butuh itu ya secara holistik seluruh anggota tubuh mulai dari yang besar-besar sampai skala selular gitu. Ya itu mah butuh gitu. Iya. Enggak, ini kan kalau misalkan soal kesadaran itu ya berarti apakah tadi ya apakah ini juga sebenarnya memiliki kesadaran tapi mungkin kita tidak mampu berkomunikasi, tidak ada pesan-pesan yang bisa saling bertukar gitu. Tapi mungkin nggak sih ini kan berkesadaran gitu apa? Kan Nietzsche itu ngambilnya juga dari Buddhis kan? Iya banyak pikiran itu. dari Schopenhauer sebetulnya. Schopenhauer yang banyak ngambil dari Buddhisme. Kesadaran bukannya untuk makhluk hidup, Pak. Iya, dari mana kita tahu bahwa ini tuh nggak hidup gitu? Ya. Hanya gara-gara dia nggak menyampaikan pesan yang bisa diterima sama otak kita bukan berarti dia tuh nggak hidup. Karena dia diem, Pak. Apa? Karena dia diem. Mungkin dalam pikiran dia kita yang diem. Betul. Kayak tumbuhan diem. Tumbuhan diem. Tapi Aku boleh pusing. Oke. ya, itu nama problem ada di panpsikisme kan? Ya, panpsikisme. Panpsikisme. Jadi- Jadi ini semua punya kesadaran. Tapi dalam sains itu teh dianggapnya pseudo sih. Tapi Ya. dalam filsafat ini memang gitu. Agak-agak new age soalnya nuansanya. Maksudnya gini Kang, misal ya. Kan gini ya, kita teh hidup di misalkan ya, kita tuh makhluk hidup. Ya. Iya. Di sini teh ada bakteri. Iya, Bakteri itu ada pasti jutaan. Iya. Mungkin nggak dalam pikiran bakteri kita tuh sebuah planet dan dia hidupnya di situ. Kita berpikir bahwa bakteri itu hidup hanya beberapa jam misalkan Ya. sebelum membelah diri. Mungkin nggak sebenarnya menurut dia teh sekian puluh tahun. Kemudian kita ini bumi ini berusia sangat lama kan kita menganggap bumi teh 4 Ya, miliar tahun ya, gitu. ya. Karena kita adalah bakterinya bagi bumi gitu. Nah, kalau misalkan kita sekarang ada bakteri di sini, mungkin mereka tuh sudah membangun peradaban, lagi ngobrol apa segala rupa gitu. Bikin kota gitu, Pak. Iya, dan kita Ya, tuh ya. buminya. Nah, mungkin nggak si bumi ini sebenarnya juga makhluk hidup, tetangganya tuh Mars apa terus mereka tuh ngobrol satu sama lain dengan nah itu juga mungkin nggak kepikiran kayak gitu kan? Ya baru kepikiran baru sampai. Ya kayak misalnya kita nepok nyamuk kan kayak Iya, sepele. iya, Tapi sepele. bagi nyamuk tuh kayak diserbu asteroid kali ya. Iya. Iya, benar bisa. Ya sama berarti kita juga kalau misalnya ketumbuk asteroid Iya. kayak kiamat mungkin ya. Tapi bagi asteroid kayak Itu mah biasa malu aja. banget. Nah, gagasan panpsikisme tuh gitu kan? Itu siapa pencetusnya tadi? Panpsikisme. Iya. Ya ada beberapa pemikir. Jadi ya bahwa kesadaran tuh, nah mesti bahas Bukan hak peyoratif manusia, Iya. semuanya punya bahwa gitu. segala sesuatu mungkin saja hidup atau hidup memang sebenarnya gitu, cuman kita gak Bukan Nggak hak sadar. peyoratif. Nggak ya. Kalau saya bilang gini, Pak, kesadaran itu adalah lawan dari kegilaan. Itu gimana? mah Kan Cuma- sadar kan lawannya gila kan? Bener nggak orang gila gitu? sadar Orangnya lawannya gila, Ya, apa- sadar juga kayaknya. Ya perasaan ya. Tergantung gilaan secara apa dulu. Iya. Nah makanya saya pernah Waduh. ini Kang ngajuin pertanyaan terkait dengan masalah kegilaan dan kesadaran. Mungkin nggak misalkan ya, misal saya tuh juga sering tanyakan ini ke Akang misalkan ke Akang. Nah ini mumpung ada filosofi. Oh iya. Kan gini, ada orang gila di pinggir jalan, seserian sorangan gitu ya, ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri. Mungkinkah yang sebenarnya dia lihat itu realitas buat dirinya secara pribadi? Dan kita sekarang lagi ngomong keketawaan gitu ya. Tak gila. Kata orang, kita teh gila, telanjang di pinggir stasiun, di pinggir pasar. Jadi Akang tuh nggak pakai baju ini Kang, Akang tuh telanjang bulat di pinggir pasar, ketawa-ketawa sendiri, ungguk-unggukan sendiri. Kata orang, aduh kasihan ini si Fajar, badannya tinggi besar, kasep tapi gelo, misalkan seperti itu ya. Akang sadarnya di sini gitu. Mungkin nggak sebenarnya orang gila juga berpikirnya gitu Kang. Dia teh ketawa-ketawa sendiri. Dia punya kesadaran terpisah gitu, Pak. Iya misalkan gitu. Mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin. Yang Menurut Akang yang sekolahnya tinggi gimana? justru menurut saya gitu. Jadi apa yang dipertanyakan, misalnya kalau tadi dari argumen si Diogenes itu, dia justru Iya. aneh. Kenapa orang itu perlu mengejar kekayaan, perlu institusi, perlu katakanlah Ya, struktur lah. percaya pada apa keimanan tertentu. Itu justru aneh bagi dia. Kenapa kok orang tuh rumit gitu ya? Gitu. Ngapain? Justru dia itu mengajak kita untuk hidup yang benar itu ya kayak hewan, kayak anak-anak yang lebih apa ya, Happy. happy wah gitu. Kan Tapi itu rumit.
Iya, tapi tidak beretika dong kalau hidup seperti hewan. Etika emang di mana sama? Etika apa lagi? Etika buatan manusia kan? Etika buatan Etika apa? konsensus. Makanya itu si Diogenes itu kan waktu ngobrol sama Alexander itu terakhir, Alexander tuh nanya gitu. Diogenes tuh nanya terakhir, kamu ngapain gitu? Saya akan menaklukkan bumi. Kalau udah menaklukkan dunia mau apa? Ya saya taklukkan lagi biar saya dapat kehebatan, biar saya terkenal. Ya terus kalau udah itu apa? Apa? Bingung si Alexander teh. Itu apa? Iya juga ya kalau saya udah menaklukkan dunia. Ya terus apa capaiannya gitu ya? Ya mata belgug mana gitu. Iya. Jadi kamu tuh jadi intinya mah tolong singkirkan badan kamu dari sini karena kamu menghalangi Menghalangi matahari. Yang membuat saya tenang. Jadi ternyata Alexander Agung yang luar biasa capek apa segala rupa menaklukkan itu, tingkat kebahagiaan dan kesadarannya di Di bawah bawah Diogenes. Diogenes yang Dianggap orang gila. gila gitu. Iya. Oh, iya sih, masih. coba Akang misalkan apa yang Akang kejar misalkan Akang sekarang kerja cari uang banyak gitu. Biar Besok apa? buat apa? Berapa? Buat hidup, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari umumnya. Kan nggak usah banyak itu. Nggak usah kerja. Misalnya saya kasih tiap hari nih 10.000 buat makan warteg misalnya atau 20 lah. 50.000 lah. 10.000 kan terpenuhi ya? Iya. Kenapa harus kerja gitu? Iya, karena ya kan manusia itu harus saling ini kan Naon? bersosialisasi gitu, saling membutuhkan gitu. Ya kenapa harus bersosialisasi? Ya kan misalnya bisa kita Kayak- berempat berteman. Kayak gini lah. Kang Syarif ngasih saya 50.000 sehari. Kan Saya itu bantu saya jawab. nggak usah kerja gitu. Ah, Ya kan? Ya itu mah udah cukup. udah Ya, cukup Ini kan? bukan Udah cukup. ngebantuin kerja, bukan ngebantuin Bukan jauh kan, ngebantuin, malah udah cukup. ngedukung. Ya kira-kira apa yang dicari? Apa? Biar apa? Biar Ngejar apa? memenuhi kebutuhan hidup itu sih. Jawaban saya masih di situ, masih di situ. Ya kalau memenuhi kebutuhan hidup nggak usah kerja kan. Nggak usah kerja. Da istilah tasawuf nama cak-cak gitu tegur gawe menang dengit poe mah. Ya kan kita harus berusaha apa? Bahasa Indonesianya adalah Cicak Cicak aja. ya. cicak pun tetap bisa hidup walaupun dia tidak ngelamar pekerjaan. Nggak perlu jadi PNS ya, meskipun warnanya sama baju PNS. Oh iya. Nyindir. Oh, nyindir. Ya karena Ya. manusia butuh aktualisasi diri mungkin. Iya. Ya, Buat apa? buat menunjukkan saya ada gitu. Kok jadi saya yang dibully ya? Karena saya bukan orang filsafat sendiri di sini. Ya, Enggak, maksudnya gini kan. Jadi orang filosof itu ada yang bertanya tentang itu, terus ada yang mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi misalkan jawaban-jawabannya itu diantaranya adalah kenapa kita harus hidup? Ya, adalah untuk aktualisasi diri yang tadi Akang itu jawaban yang benar kan? Maksudnya, ya kan kenapa? Karena manusia itu butuh hidup dan dari kehidupan itu yang membuat dia nyaman dan aman dan bahagia itu adalah ketika dia jauh dari seluruh bahaya. Kalau misalkan dia sudah mengaktualisasikan diri, karena gini Kang, ada paradoks kehidupan. Jadi paradoks kehidupan itu bahwa kita hanya mungkin hidup setelah membunuh pihak lain. ya. Kan gitu Kang. Kita tidak Kak, mungkin hidup tanpa membunuh. Iya. Iya. nggak mungkin. Karena Betul. kita makhluk hidup. Kita makan ayam, bunuh ayam. Kita makan padi, bunuh ini bunuh gitu kan. padi, iya. Iya, kita cuman yang sebelumnya bukan makhluk hidup itu cuma dua yang kita konsumsi itu kan, air sama uyah, garam. Garam. Dua itu aja, selain itu sebelumnya pernah hidup. Nah, karena itu, maka kehidupan kita tuh tertekan oleh utang-utang nyawa itu. Kita tuh dikejar-kejar sama pihak lain. Nah, biar kita bebas dari hutang itu, kita tuh harus mengaktualisasikan diri agar kita tuh memberikan kemanfaatan dan kita tidak dikejar-kejar sama utang itu. Gitu. Jadi maksudnya gitu. Itu salah satu jawaban filosofis. Apakah saya dituntut sama ayam yang tadi pagi saya makan, Pak? Nah, itu Ya kan. nanti di akhirat sama ayam, dimakan lagi sama ayam. Nah, Kang. Tadi yang nanya itu teh. Apa? Ini ngomong-ngomong soal akhirat, kenapa banyak filosof selain menyebalkan Oh iya, juga kenapa agama itu? Ya kenapa sebagian dari agama yang mengharamkan filsafat gitu, terutama sebagian orang Islam itu mengharamkan filsafat. sebentar, Kang. Saya mah juga- Atletis dia. Atletis. Enggak terlalu melabeli lah. Oh, tidak melabeli. Tidak melabeli. Jadi tidak, ya udah berarti tidak teridentifikasi. Tidak mengidentifikasikan diri sebagai bukan. Kamu Oh, gitu. alien. Unidentified. Jawabannya aja udah nyebelin. Iya, iya. Iya, Yang satu nyamar. Oh iya.
diplomatik. Tapi ya udah sok. Kenapa? Oke, pertanyaannya? Tadi kenapa untuk umat muslim sendiri ya, kenapa tuh sebagian orang Islam tuh justru mengharamkan filsafat dari situ dulu kan, dan kenapa filsafat itu berhubungan dengan orang ateis? Nah, oke. Yang pertama dulu ya, kenapa sebagian orang beragama mengharamkan filsafat kira-kira? Ya karena filsafat itu kan mempertanyakan banyak hal ya, termasuk dari apa itu agama, apa itu Tuhan gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak terlalu disukai oleh agama yang menuntut umatnya untuk percaya, beriman gitu kan. Kan pada pihak yang menginginkan agar umatnya itu nurut, sebenarnya kan kalau mereka banyak bertanya menyusahkan kan. Nah itu saya kira nomor satu kenapa filsafat diharamkan. Tapi kalau dalam Islam sih ada sejarahnya sedikit ya, dari Imam Al-Ghazali. Kan dulu dia nulis buku judulnya Tahafut Al-Falasifah. Sebenarnya itu ditulis waktu dia muda ya, jadi sebenarnya ada unsur obsesi, menggebu-gebu gitu ya. Dia menyerang para filosof yang dimaksudnya adalah Ibnu Sina sama Al-Farabi ya, di antaranya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengkaji tulisannya Al-Ghazali, itu sangat filosofis. Tahafut Al-Falasifah itu sangat filosofis. Dan dia mempermasalahkan beberapa poin, kalau nggak salah ada 20, tapi ada 3 yang bisa membuat kufur ya dari para filsuf itu. Nah, poin dari perdebatan ini menurutku sangat indah ya, sangat bagus, dan itu semua filosofis. Ya, singkatnya ya, pertama Al-Ghazali mengkritik bahwa para filsuf mengatakan bahwa alam semesta itu abadi, tidak diciptakan. Gitu, karena tidak masuk akal kalau alam semesta itu diciptakan, karena berarti ada jarak antara sang pencipta dan ciptaannya. Ada jarak gitu ya kan? Ada jarak sih. Sang pencipta itu diam dulu gitu. Ya, vakum ya. Saya nggak mau mengiyakan. Iya. Saya muslim, saya tidak. Bukan gitu. Bukan ini Sang pencipta diam dulu tuh gimana? ini ada pencipta nih. Ada pencipta. Ini pencipta. Ini ada dunia diciptakan kan? Iya. Berarti ada jarak nih antara pencipta dan dunia. Ada jarak ya? Ada kekosongan. Iya. Nah, ini vakum namanya. Ada voidnya, ada vakumnya. Berarti ada waktu di mana si pencipta ini sendirian. Sendirian nggak ngapa-ngapain. Sebelum dia menciptakan sesuatu. Ya, bagi para filsuf, itu pemahamannya. enggak, setuju nggak di situ? Bagi para filsuf ada kekosongan. Setuju ada kekosongan? Ada void itu. Oke. Nah, void ini tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau ada dari pencipta menjadi ciptaan, berarti ada kehendak dari si pencipta menciptakan. Ada perubahan. Perubahan. Iya. Berarti dia menghendaki penciptaan. Nah, menghendaki itu tidak mungkin sejalan dengan sifat pencipta, karena berarti dia ada kepengen gitu loh. Ada apa kayak Iya, sama kayak orang bikin apa gitu loh. nggak pengen jadi Nggak pengen jadi pengen. Ada perubahan. Tapi sebenarnya gini Kang, saya tuh baca buku itu. Tahafut saya baca. Ya. Waduh. Lawannya saya baca Gimana, Pak? Jadi Tahafut Al-Falasifah itu saya baca 20 poinnya itu, termasuk yang 3 itu saya juga baca. Tapi sebenarnya puntennya warga NU, saya pernah dihujat sama orang NU gara-gara saya bilang saya bisa bantah Tahafut Al-Falasifah. Wah, ini Anda tahu dari mana? Ini kan Al-Ghazali. Pada waktu itu Al-Ghazali itu waktu nulis itu tuh umurnya baru 29. Ya. Dan pada waktu itu dia disponsori oleh pemerintah. Iya. Disponsori oleh Buku pesanan pemerintah. itu tuh. Pesanan Buku untuk pesanan. melawan Ibnu Sina. bukan Filosof. Batiniah, kelompok teosofis. Di antaranya Ikhwanus Safa dan lain sebagainya, yang memang di antaranya adalah bawa-bawa Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, kalau misalkan saya dianggap bahwa ini mengkritik Al-Ghazali itu kurang ajar, sebenarnya Al-Ghazali sendiri sudah mengkritik pernyataan itu. Iya. Jadi di akhir Ya. kehidupannya itu, Kang, di autobiografinya itu dia nulis, saya dulu tuh hidupnya tercampur otak pikiran saya itu, motif-motif saya itu dengan motif keduniawian gitu. Jadi sebenarnya di situ juga ada. Nah, makanya salah satu yang bisa dikritik dari Tahafut Al-Falasifah itu adalah inkonsistensi Al-Ghazali. Ya. Misalkan di pembukaan Tahafut itu dia bilang, saya kalau misalkan mau mengkritik orang itu harus melampaui kecerdasan orang yang dimaksud. Ya. Nah, dia bilang kayak gitu. Tetapi di sisi lain, masih di buku itu juga dia bilang,
Saya tuh sebenarnya mau mengkritik Aristo, tetapi karena jaraknya jauh, maka saya kritik perwakilannya saja, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Yang, nah, tapi kan ini kenapa nggak langsung ke buku-bukunya Ibnu Sina dan Al-Farabi saja, sehingga di situ tuh ada distorsi, ada distorsi. Udah pada meninggal juga kan? Iya, semuanya udah pada meninggal. Termasuk juga distorsi itu yang tadi itu. Kan pikiran orang-orang filosof paripatetik disebutnya itu dulu. Pikiran dari para filosof Al-Farabi dengan Ibnu Sina itu sebenarnya tidak ada vakum karena mereka itu percaya atas emanasi. Iya. Ya itu solusi atas yang Solusi vakum vakum itu. itu. Kan? Iya, Emanasi apa, Pak? Emanasi, gimana ini? Ngomong emanasi. Ini istilah baru buat Jelasin, saya jelasin gitu. emanasi. Kang, emanasi, Kang. Gimana ya? Apa aku aja, jelasinnya? apa aja. Apa aku Gimana ya yang jelasinnya, Nah, Mas? tadi kan apa yang vakum itu. Ya. Jadi posisinya adalah, kalau menurut saya filsafat itu yang penting tahu posisi ya. Jadi ini benar itu nggak mungkin, tidak masuk akal bahwa ada pencipta, lalu ada ciptaan, ada void, ada kosongan. Iya, Sehingga solusinya adalah emanasi, bahwa ini pencipta, dia turun, jadi dia memancar, Bergradasi. menjadi ciptaan. Jadi dalam hal ini tidak ada jarak waktu, tidak ada selisih. Nah itu emanasi. Itu Berarti itu kan? penciptaan. Masih bingung? Yang void itu. Nah, Dan ini bukan nggak ada. Ini solusinya para filosof. Oh. Solusi para filosof adalah emanasi. Voidnya jadi nggak ada karena Jadi prosesnya gini, jadi bukan Kang. menciptakan Saya tapi jelasin turun. ceritanya. Punten ya. Saya mewakili Dan- netizen ini. Oh iya, mau ke netizen. Jadi ceritanya tuh gini, Kang. Sebenarnya pertanyaan bagaimana alam semesta ini tercipta dari Tuhan atau apa itu juga sudah menjadi perdebatan yang jauh lebih panjang jauh sebelum itu. Jadi orang-orang Romawi itu di Mesir ada sebuah sekolah yang khusus ngebahas tentang itu gimana ceritanya. Makanya ada sebuah paradoks atau kontradiksi yang namanya creatio ex nihilo. Ya, creation ex nihilo yang penciptaan dari nol. Iya, Ciptaan dari nol. gimana caranya tiba-tiba ada atau kan kalau yang tadi itu ada void itu nggak mungkin gitu. Ya. Nah, terus itu dijelaskan sama Platonis, ada sebuah Plotinus. mazhab Plotinus. ada mazhab Plotinus itu. Nah, Plotinus itu menjelaskan bahwa ya bisa aja si Tuhan punten takut disomasi. Bisa aja. maaf ya. Kan Tuhan itu bukan merujuk pada entitas yang religius, itu bahasa umum. Bahasa umum, Nah, ya. dia itu menjelaskan bahwa bisa aja Tuhan itu adalah ciptaannya ketika dia memikirkan bahwa ciptaan itu ada gitu. Jadi sejak awal Tuhan itu memang semesta itu sejak awal adalah bagian dari alam pikiran Tuhan. Jadi jadi ketika alamnya hancur yaitu alam pikirannya Tuhan, ketika alamnya ada yaitu alam pikirannya Tuhan, itu begitu. Nah, nanti muncul pertanyaan berikutnya, kalau memang begitu, gimana ceritanya Tuhan yang esa bisa menghasilkan ciptaan yang jamak? Ya. Itu kan itu masalah baru. Ya. Kan satu, kalau Tuhan itu secara esensial, secara substansial, secara eksistensial itu satu, tunggal, tidak mungkin pecah, tidak mungkin kayak gimana dia bisa menciptakan sesuatu yang jamak? Berarti kalau dia menciptakan sesuatu yang jamak, Akang, ini kan semuanya jamak, berarti ketunggalannya itu tidak sejati. Ya. Ini jadi masalah lagi. Nah, masalah inilah yang kemudian nanti dipecahkan oleh Al-Farabi dengan emanasinya itu. Ya. Itulah Terinspirasi kurang lebih. dari Plotinus. Jadi Terinspirasi dari Plotinus. kalau creatio ex nihilo kan ada ketiadaan, lalu Tuhan seolah-olah kun fayakun jadi Tring gitu kan. Iya. Nah, kalau emanasi ada proses pemancaran turun dari si Tuhan ketika dia memikirkan dirinya, lalu muncul ada beberapa tingkatan dan jadilah dunia. Di situ nggak ada selisih waktu. Iya, step-step progresnya gitu. Ya, jadi itulah yang mencoba diatasi para filosof bahwa kalau selisih waktu itu tidak mungkin, maka kemungkinannya dunia diciptakan melalui, atau bukan diciptakan, tetapi lebih muncul dari proses emanasi, gitu. Kalau diciptakan kan kayak simsalabim, salah. Kata kuncinya bukan diciptakan tapi tercipta pada akhirnya. Betul. Iya, Gesernya ke sana. iya, itu. Pada akhirnya. Dan itulah yang pada akhirnya memunculkan seksi tejenar dengan saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Karena pada prinsipnya ternyata saya itu adalah bagian dari Tuhan sendiri, bagian dari pikirannya Tuhan Ya. sendiri yang memancar gitu. Kayaknya Ustadz Farudin Faiz pernah ngomong sih, Oh, iya, pernah ya? bahwa kenapa kun fayakun itu jadilah bukan adalah, karena menjadi itu lebih dekat pada proses emanasi. Iya, betul, iya. Jadilah gitu. Jadi bukan adalah, kalau adalah kan jreng gitu lah.
Gitu. Nah, Al-Ghazali menolak emanasi, karena kalau begitu berarti Tuhan dan alam semesta itu satu waktu keberadaannya. Iya. Dan nah, tapi poin dari pertanyaan dia kan kenapa diharapkan? Ya salah satunya ketika Imam Al-Ghazali menyerang para filosof itu, sehingga dari situ terciptalah semacam pandangan bahwa ya filsafat itu berbahaya, haram. So, Kang, kalau misalkan Akang ngobrol ini ke Ustadz, Akang juga bakal diharamin, Kang. Karena misalkan ngebahas soal Tuhan, tapi jadi ada kemungkinan bahwa Tuhan itu tidak bisa begini, bikin kemungkinan Tuhan itu tidak bisa begitu. Ya. Itu kan yang didiskusikan. Sedangkan kalau di agama kan panduannya udah jelas. Kitab itu dibaca, Iya. lu percaya dari A sampai Z gitu. Nggak usah ada ABCD-nya lagi gitu. Nggak perlu ada catatan-catatan yang mempertanyakan tentang cerita yang dituliskan di kitab suci itu, sehingga pada akhirnya ada semacam tegangan antara filsafat dengan agama karena prinsipnya dua-duanya berbeda. Iya. Yang satu disuruh percaya tunduk jadi budak gitu. Kalau kata Nietzsche, yang satu ya disuruh jadi tuan bagi diri sendiri. Lu mikir gitu. Yang satu jangan mikir. Kasarnya gitulah. Lu percaya aja, selesai urusan gitu kan. Makanya tegangannya kerasa di situ gitu loh. Meskipun siapa ya? Ibn Rushd ya yang bilang bahwa proses mencapai, katakanlah entah itu mengetahui atau beriman itu kan sebetulnya jalan yang bisa dipilih berbeda-beda gitu. Kayak Ibn Rushd yang bilang bukunya Al-Ghazali yang Tahafut itu yaitu mau untuk orang-orang yang kan dia ngebagi jadi tiga golongan masyarakat tuh. Ada yang saya lupa istilah-istilahnya tapi ada yang awam, ada yang orang intelek, dan ada yang khusus. Tahafut tuh buku orang awam kalau kata Ibn Rushd. Gitu loh. Setara dengan ya udah kitab suci mah buku orang awam untuk mengetahui kebenaran gitu loh. Di tahap selanjutnya tawaran Ibn Rushd adalah ya Aristoteles. Dan gilanya apa sih, Kang? Bukunya Ibn Rushd itu lebih tebal. Lebih tebal jadi karena ini tuh sebenarnya apa ya? Tahafut al-Falasifah itu tebal, ada 20 tema. Di Indonesia diterjemahkan cuma 3 kalau nggak salah, yang 3. Enggak ada fullnya. Ada full. Oh, saya belum tahu. Tapi ada 3. Nah, ini yang Ibn Rushd itu bikin lagi, jadi setiap detail-detail yang 20 itu dibantah lagi dengan lebih banyak. Judulnya Tahafut atau Tahafut. Tahafut. Jadi tahafutnya artinya gitu kan. Kekeliruan. Kerancuan gitu. Kerancuan. Cacat logika gitu, kerancuan. Jadi Tahafut al-Falasifah artinya kerancuan filsafat. Para filosof. Kerancuan para filosof al-Falasifah, iya. Dibantah kerancuan dari kerancuan. Jadi canggih sebenarnya. Bukunya Al-Ghazali itu rancu gitu. Terus dia pengen kembalikan lagi ke Aristo gitu, dan dia kemudian bikin buku-buku yang dia komentator Aristo tapi canggih, lebih Aristoteles daripada Aristoteles. Iya. Karena banyak kata-kata, banyak terma-terma, banyak konsep-konsep yang Aristoteles pada waktu itu nggak menjelaskan, nggak tahu karena nggak ada waktu, nggak tahu nggak ngerti gitu, dijelaskan secara sepihak oleh Ibn Rushd dan disetujui bahwa itu memang maksud Aristoteles gitu. Padahal kan kita nggak tahu maksud Aristoteles juga gitu kan. Tapi sama Ibn Rushd dibikin ini kan. Nah, inilah yang nanti muncul David Hume. Itu gara-gara dari ini kan, dari terjemahannya si Ibn Rushd itu. Ya. Komentator. Kalau lihat agak pusing juga sih sebenarnya. Bukunya, kalau lihat catatan Aristotelesnya kan di samping-samping itu, catatan semua. Gila. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Terus kenapa nih orang filsafat itu identik dengan ateis? Coba tanya nih, Mas. Ya, akan apa ya? Lebih karena pada akhirnya bukan tunduk mungkin ya, pada akhirnya mengarah pada ya kemampuan rasional aja. Bukannya beragama tuh lebih aman, Kang? Aman dari mana? Aman tuh gimana? Aman dari mana? Aman dari Enggak akan digeruduk, Kang. Hah? Akang misalkan ini di media sosial Akang ngomong ateis itu lebih tidak aman, Kang. aman. Kayaknya lebih aman saya ngomong ateis dan ngomongin filsafat daripada saya ngomongin Oh, iya. iya kan? Iya kan?
Kalau orang beragama kan percaya setelah kematian tuh ada kehidupan, ada hisab, ada surga neraka gitu. Nah, kan nggak Percaya kan belum tentu ada juga. Itu pertaruhan kan sebenarnya. Tidak maksudnya rasa percaya tidak membenarkan bahwa Nggak, itu maksud- ada atau maksud tidak dia gitu. Maksud dia tuh pertaruhan di mana kalangan beragama nggak mungkin kalah gitu dalam pertaruhan itu tuh. Oh ya ya. Ya. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya Kalau nggak ada, ya sebetulnya nggak ada yang kalah sih. Kalau nggak ada ya udah, kalau ada ya udah gitu. ya Pascal enggak. Schweiger. Ya nggak sih? Kalau ada ya Anda rugi. Jadi ya iya, jadi Ruginya di mananya? kan gini makanya pertaruhan itu kalau kalangan agama nggak mungkin kalah itu maksud dia ya gini. Oh ya Neraka ya. iya. ya. Neraka itu ada nggak? Nah, Cek iya. kalangan agama ada, Ada. makanya saya gini. Ah. Cek ateis tidak ada, makanya saya gini. Ah. Terus ternyata kalau neraka itu ternyata memang tidak ada, ya udah kalangan beragama juga nggak rugi. Nggak rugi. Ya. Tapi kalau misalkan neraka itu ada, nah Kang Beak tadi Saya mah justru ngerasa untung. Oh karena Kenapa? Minimal nontonnya kalau di neraka. Kalau di surga nontonnya Bimbo. ah itu teologi Kristen. Karena saya itu bingung adalah mau jawab apa. itu adalah kritik atas teologi Kristen itu sebenarnya. Ya. Tapi ke teologi Islam nggak mempan itu. Saya nggak Karena tetap sholat 5 waktu saya. Tapi- Ngaji itu. tapi gini nih Kang, sebenarnya ya pikiran saya mah menjadi ateis atau tidak itu hampir tidak ada hubungannya dengan filsafat. Pikiran saya mah karena Tuhan dan semua hal yang metafisik itu diputuskan bukan berdasarkan intelektual tetapi didasarkan pada pikiran-pikiran yang emosional bagi saya mah. Jadi misalkan gini Kang, coba buktikan Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan itu sama mustahilnya dengan ketiadaannya secara filosofis. Jadi bukan bahasan lah kasarnya. Ya, Bukan bukan bahas, bahas kan. Cara semantik pun udah keliru. Nggak Keliru, mungkin, ya. iya. Karena dan ya kalau misalnya filsafat bermain di wilayah rasio, yang sebelah mah mainnya wilayah emosi Iya. gitu. Jadi- Itu dua field yang nggak akan ketemu jadi pada maksudnya akhirnya. gini, kalau misalkan kita lihat data gitu, misalkan data gitu ya. Kapan orang memutuskan untuk ateis atau kapan kebanyakan orang memutuskan untuk ateis? Kebanyakan justru gara-gara Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin. Itu ateisme di era itu naik dari segini sedikit banget melampaui orang-orang Islam. Jumlah penganut ateismenya Oke. gara-gara itu. Jadi maksudnya Kenapa tuh, Pak? jadi kan sekarang kita tahu bahwa orang Islam itu orang penganut agama terbanyak kedua di dunia setelah Kristen gitu ya. Kalau Kristennya nggak dibagi-bagi. Dianggap satu. Iya dianggap satu gitu ya. Ya, Islam tuh nomor 2. Tapi sempat di era Perang Dingin itu ateis lebih banyak daripada Islam dan hampir mendekati Kristen gitu. Nah, jadi dalam konteks ini yang bikin ateis paling banyak itu sebenarnya bukan filsafat, tetapi Agama tragedi. Oh, tragedi. Nah, Akang sekarang lihat datanya itu ada di Pew Research. Irak, Suriah, Yaman, dan negara-negara yang syarat konflik, ateismenya meningkat sekian persen. Itu sampai ada laporan di Irak itu sampai 20%, dari hanya sekitar 1% ke 20%. Tragedi itu lebih membuat orang ateis daripada filsafat. Itu bukannya karena kekecewaan, Pak? Iya, mau gara-gara kekecewaan, mau Ya. gara-gara apa? Makanya yang saya sebut tadi, kalau misalkan ateis dan tidak ateis itu sebenarnya bukan pilihan intelektual gitu, tapi pilihan emosional. Karena Emosional, iya. kebanyakan ini data, ini kita datanya ada gitu Ya. di Pew Research. Datanya kebanyakan orang memang memilih ateis atau tidak itu gara-gara itu. Dan kalau misalkan Akang tadi bilang ada benturan antara agama dengan filsafat, saya lebih berpikir bahwa orang-orang berfilsafat ketika pendapatnya itu diagungkan, maka dia menjadi agama. Jadi justru agama-agama yang kita kenal sekarang itu awalnya itu adalah filsafat, tetapi karena diagungkan oleh penganutnya, pengikutnya, maka dia stuck di situ dan tidak boleh lagi dipertanyakan. Ya, diinstitusionalkan. Ya, diinstitusionalkan. Gitu. Ini dari sudut pandang filsafat ya kita bicaranya, semuanya. Ya, jadi jangan berfilsafat. Kalau misalkan masih orang level 1 menurut Ibnu Rushd. Saya tetap percaya bahwa agama Islam itu ya turun karena ya Rasul ke atas itu. Saya juga Isra percaya. Mi'raj itu. Karena saya tetap muslim sih. Saya juga muslim Bang. Ini Iya. muslim. Tapi apakah muslim itu simbolnya jenggot? Enggak. McGregor Oh, iya. jenggot, iya kan? Simbol dari seorang muslim itu adalah perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, dia menampilkan agamanya. Kalau dia berperilaku buruk, dia juga menampilkan agama. Agamanya juga.
Ya tapi makanya orang-orang Islam please lah, jadi tampilkan diri dengan karakteristik yang baik kalau memang mau memperjuangkan agama, mulai dari diri sendiri. Kita sekarang udah berapa jam, Kang? Mau dihentikan obrolannya? Boleh, ini kan channel Bapak, mangga Bapak. Kita kapan-kapan ngobrol lagi sama ini, atau misalkan nanti kita hadirkan lagi filosof yang lain gitu, Pak Martin Paroki mau nggak ya box ini, atau siapa filosof-filosof yang terkemuka, kita ngobrol tentang ya basa-basi yang kayak gini lah. Semoga ini bermanfaat, tapi manfaatnya bukan untuk ini ya, manfaatnya bukan untuk langsung diserap, ini sepenuhnya adalah mentah. Ini obrolan kita tuh sepenuhnya mentah. Kita tidak banyak memberikan jawaban, kita kebanyakan memberikan pertanyaan. Jadi silakan filter, silakan saring, sesuaikan dengan kemampuan bernalar untuk sementara ini gitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Ada kata-kata terakhir? Saya agak pusing sebenarnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.